Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and being smart. Selamat malam sahabat inspiratif semuanya. Malam hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya. Tentunya dalam acara ngobrol penuh inspirasi. Malam hari ini kita juga akan membahas banyak tentang kiat tips menjadi sociopreneur ya. Dan hari ini saya bersama dengan dan malam hari ini kita cobakan kupas tuntas tentang sociopreneur ya. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semuanya yang hari ini berkecimpung menjadi seorang sociopreneur juga harus menyiapkan tips-tipsnya ya untuk merancang kegiatan-kegiatan kita menjadi lebih menarik, lebih hebat ya. Dan yang pasti sociopreneur itu adalah kegiatan-kegiatan yang memang berhadapan dengan kegiatan-kegiatan sosial ya. Bukan hanya memang sebuah hal yang memang mudah bagi sociopreneur sendiri memikirkan keseimbangan antara ekonomi dan sosial yang diberikan oleh tempatnya atau wilayah yang memang dia kerjakan ya. Oke. Nih hari ini kita akan membahas tentang sociopreneur. Mungkin apa yang memang kebayang dari sociopreneur ini? Yang kebayang? Iya. Kalau yang kebayang untuk menjadi sociopreneur, seorang planner pebisnis, itu tentunya memang kita harus tahu masalah-masalah apa sih yang dihadapi oleh masyarakat. Ya, itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui apa sih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, maka kita harus ketahui juga tuh apa juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan pada kesempatan malam hari ini juga bagi teman-teman serta sahabat-sahabat inspiratif yang ada di rumah, ini bisa komen ataupun ikut memberikan tanggapan-tanggapan seputar sociopreneur. Tapi kita coba akan cek terlebih dahulu di Facebook nih untuk teman-teman serta sahabat-sahabat kita yang sudah berpartisipasi di kesempatan kali ini ya. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra kami, diantaranya adalah Karang Taruna Kecamatan Walantaka, ada juga Kim Kelompok Informasi Masyarakat Kota Serang, ada juga BMI Baitul Mal Munzalan Indonesia, dan juga Anaba Grafika. Ini bagian daripada sponsorship kegiatan podcast Rumah Inspiratif ya. Oke Mi, silakan dilanjutkan Mi kira-kira. Ya, jadi ketika memang kita ingin memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui bisnis gitu ya, di bidang wirausaha, maka iya, ada beberapa tips nih yang harus kita ketahui, gitu. Nah, apa sih tipsnya? Yang pertama, tipsnya itu memang kita harus pahami isu yang mau kita angkat. Bisnisnya itu apa sih, gitu kan? Isu-isunya itu. Nah, pertama memang yang jelas dan pastikan kita itu benar-benar paham soal isu yang mau diangkat. Gitu. Isu seperti apa nih? Ya tentunya isu-isu sosial yang memang terkadang ada di masyarakat kita ya. Kebutuhan apa yang memang harus diprioritaskan di kalangan masyarakat kita dalam rangka mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang hadir. Nah, masyarakat hari ini memang kita harus dorong agar memang memberikan satu hal-hal positif nih, meningkatkan daya saing di wilayahnya masing-masing ataupun daerahnya kita ya. Yang pasti memang setiap kultur daerah itu akan memiliki perbedaan-perbedaan khusus ya. Iya. Jadi memang kita juga harus memikirkan nih mengenai kompetensi dan juga keterampilan kita yang bisa menopang bisnis kita ke depannya gitu. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan mengenai akses untuk mendistribusikan produk atau jasa kepada demografis yang memang adalah sasarannya. Dan ini penting bagi kita semua ya, karena memang memetakan sebuah kegiatan-kegiatan yang kita lakukan juga harus berjalan dengan maksimal dan seimbang. Iya, betul.
Oke deh, sampai sini coba kita akan coba cek terlebih dahulu ada siapa teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan malam hari ini di layanan malam hari ini. Bagi teman-teman serta sahabat-sahabat nih bisa ikutan bergabung bersama kita di acara ngobrol penuh inspirasi di malam hari ini bersama saya Faiz Berdas dan juga saya Dahlia. Nah, kita juga bahas tentang banyak kegiatan-kegiatan socialpreneur yang memang kita jalankan di kali ini nih ya. Ada teman-teman yang sudah bergabung ini, terima kasih nih, sudah 4 orang yang sudah bergabung. Kita masih banyak melanjutkan nih kegiatan-kegiatan kita atau pembahasan-pembahasan kita ya. Nah, bagi teman-teman serta sahabat-sahabat, ini kepentingan kita akan kegiatan-kegiatan socialpreneur ini memberikan satu dampak positif ya bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat, bahwa memang untuk memahami isu yang kita harus angkat harus juga ya paham ya tentang keadaan-keadaan sosial di tipikal masyarakat kita ya. Misalkan masyarakat kita pertanian nih ya, di situ kita nggak bisa mengadakan pembinaan seputar tentang teknik mengelas gitu atau tentang desain grafis gitu ya. Karena memang kultur dari masyarakat sosialnya adalah pertanian. Bidangnya. Maka kita harus ya lihat gitu kan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar gitu. Ketika memang kita sudah melihat masyarakat sekitar kita nih lebih mengacu kepada bidang pertanian, maka ya itulah yang harus kita angkat gitu. Bisnisnya itu loh gitu, yang harus memberikan dampak positif dalam bidang tersebut. Malah bukan malah timbal balik gitu ya, bukan malah sebaliknya. Bidang pertanian tapi kita ngangkat bisnisnya tentang desain grafis, bukan pelatihannya gitu, nggak nyambung kan gitu sama kebutuhan masyarakat. Nah, sama halnya nih bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang memang kultur provinsi Banten ini kan berbeda-beda. Setiap kotanya berbeda-beda. Ada di kota Cilegon misalkan, kalau kita lihat kota Cilegon itu kan lebih identik terhadap industri. Nah, industri ya. Jadi memang masyarakat di sana juga lebih gemar berbicara mengenai kegiatan-kegiatan industri. Berbeda memang di daerah Kota Serang, barang dan jasa ya gitu. Dan memang banyak jasa-jasa yang memang berkembang di Kota Serang gitu ya. Kalau kita memang lihat di industri, kebutuhan industri misalkan banyaknya pelatihan-pelatihan di wilayah Kota Cilegon, nggak tepat kalau misalkan harus dipasang tentang pelatihan hidroponik ataupun mungkin kuliner ya gitu. Tapi bisa jadi sih sebenarnya memang bisa bersaing juga gitu, artinya memang. Tapi memang kan kita harus memang lihat kultur ya, kita harus bisa memetakan wilayah tersebut agar potensi anak mudanya bisa berkembang sesuai. Nah, kalau kita lihat lagi ada apa sih sebenarnya? Tips selanjutnya itu ada memang kita itu harus melakukan riset. Riset. Bukan hanya memang riset tentang target pasar saja, tetapi juga riset tentang socio enterprise. Ya, itu yang memang mungkin menyasar isu yang sama dengan bisnis yang ingin kita bangun nantinya. Begitu. Jadi lakukanlah riset. Setelah memang kita itu mengetahui tips yang pertama tadi ya, kita telah mengetahui pokok permasalahan masyarakat ini seperti apa gitu kan. Kemudian juga apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah kita ketahui permasalahan itu, maka kita melaju ke yang kedua ya, melakukan riset. Nah, ini melakukan riset ini sangat penting bagi kita ya. Jangan sampai memang ketika kita melakukan kegiatan socialpreneur ini berdampak kepada kegiatan kita menjadi konyol ya, tidak memiliki daya tarik sendiri, sehingga memang gugurlah sudah ya rencana-rencana aksi yang kita lakukan gugur di tengah jalan, bahkan bisa jadi berantakan karena memang tanpa adanya riset yang kita lakukan. Apalagi kira-kira jadi memang ketika memang kita melakukan riset ya, kita itu mempelajari bagaimana kita bisa menawarkan solusi atas apa sih, atas suatu permasalahan tadi itu gitu ya kan. Karena memang setiap daerah itu memiliki karakter masalah yang berbeda-beda tentunya. Juga kita harus bisa menimbangkan. Ya. Betul. Lanjut yang ketiga apa nih? Yang ketiga. Ini ada ciptakan konsep yang unik. Unik.
menciptakan konsep yang unik. Di sini memang kita harus bisa merencanakan dengan matang konsep seperti apa yang harus kita lakukan nih setelah kita sudah melakukan riset. Apa yang kita ingin tawarkan sebagai solusinya, gitu ya. Ketika memang seperti tadi ya, ketika masyarakat itu adalah kulturnya pertanian, kita sudah melakukan riset, maka konsepnya seperti apa yang harus kita tawarkan kepada masyarakat. Itu yang harus apa dilakukan gitu. Nah, tentunya penawaran tadi konsep ya. Konsep yang unik juga akan melahirkan satu gagasan yang bagus, terencana dan matang sekali. Karena memang tanpa adanya konsep yang bagus, ini juga sekali lagi ya, rencana aksi yang kita akan jalankan akan bubar dan rusak gitu. Iya. Jadi kalau memang kita berbicara mengenai konsep yang unik, nah kita memberikan solusi kepada pokok permasalahan masyarakat. Itu konsep yang unik itu memang seharusnya itu adalah konsep yang harus berbeda, yang harus berbeda dengan yang lain gitu, supaya memang bisa menarik perhatian masyarakat itu. Gitu. Jadi bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, malam hari ini pembahasan kita menarik sekali tentang tips menjadi sociopreneur. Nah, teman-teman bisa melakukan itu semuanya, kegiatan-kegiatan yang melakukan teman-teman ini bisa bernuansa kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah kita masing-masing ya. Tentunya setiap diri kita memiliki potensi yang matang untuk mengembangkan wilayah. Maka dari itu, teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya, ini harus kita jalankan demi karena memang demi kemajuan bangsa dan negara kita. Apalagi saat ini bangsa kita mengalami resesi ya. Resesi di mana tingkat produktivitas ekonomi kita sangat melemah sekali ya. Ini juga harus punya gagasan yang bagus, matang untuk perencanaan aksi yang bagus ke depannya. Karena memang ketika bangsa itu maju, itu lahir dari seorang pemuda juga kan yang bisa membawa bangsa kita itu lebih berkembang. Untuk itu pada kesempatan malam ini kita memberikan kesempatan yang banyak buat teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya untuk ikutan bergabung, ngasih tips di bawah ya. Pengen kirim salam, apalagi komen, ngasih apa nih? bertanya, silahkan, ngasih pertanyaan, ngasih makanan juga. Ya mau berbagi nggak apa-apa gitu ya. Oke, juga nanti ada juga nih beberapa kegiatan-kegiatan sosial, amal-amal sosial yang bisa kalian lakukan nih. Di antaranya nanti ada kegiatan sedekah fair. Iya, ada sedekah fair. Gitu ya. Kapan nih waktunya? Kalau nggak salah bulan Desember tanggal 25. Tanggal 25. 26, 27, 3 hari nih. Nah, konsepan acaranya seperti apa sih? Konsepan acaranya lebih matang sekali. Jadi kalian berkesempatan untuk mengambil bagian menjadi orang-orang baik, dan tentunya juga akan diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, di antaranya anak yatim, hafal Quran, kemudian juga fisabilillah. Nah, ada 100 anak yatim yang akan dipersiapkan dalam acara Sedekah Fair 2020. Maka hiasi kegiatan-kegiatan di akhir tahun kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan amal sosial. Yo, ada siapa sih? Coba kita ada lagi nggak nih kegiatan tadi Sedekah Fair itu? Oh ya, selain kegiatan kita juga memberikan kesempatan kepada teman-teman semuanya untuk melakukan amalan-amalan soleh dengan cara membantu pembangunan masjid pondok pesantren Sabilur Rahman, atau mungkin PPTQ, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman, yang beralamatkan di mana? Di Cibetik untuk kampus satunya. Kemudian kampus 2-nya itu pembangunan masjidnya adalah di Kampung Cibajo. Nah, jadi ini ada peluang emas dan peluang-peluang bagus. Nanti kita akan coba share nomor rekening bagi teman-teman serta sahabat-sahabat yang pengen berbuat baik, beramal soleh, ambil bagian menjadi investasi akhirat. Agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya, sebelum ini mungkin barangkali ada komentar dulu, kita coba cek di handphone ya dari teman-teman serta sahabat-sahabat di malam hari ini. Ada siapa yang sudah bergabung di sini? Ada Ibu Hindun Suharja ya yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Ibu Hindun ya telah berpartisipasi. Ini juga banyak juga teman-teman kita yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Tapi kita belum sempat bacakan satu persatu nih. Siapa nih like-nya belum sempat kebaca nih ya. Nanti di akhir perjumpaan kita ya. Ada 5 teman-teman yang sudah bergabung nih. Jadi sekarang ambil bagian untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah lanjut deh. Yuk kita ngobrolin yang keempat ya. Tips menjadi seorang sociopreneur. Ya, keempat tentukan bisnis modelnya seperti apa gitu. Jadi bisnis model ini sangat penting untuk menentukan arah bisnis kita ke depannya. Ingin seperti apa sih gitu kan. Seberapa luas dan juga seberapa besar jangkauan maupun dampak yang ingin kita ciptakan nantinya. Apakah memang kita itu benar-benar berfokus pada satu komunitas lokal secara spesifik atau memang kita ingin mempunyai jangkauan yang lebih luas lagi? Jadi yang keempat itu adalah tentukan bisnis modelnya. Kalau kita ingin melakukan kegiatan-kegiatan sociopreneur, tentunya apa nih modelnya, apa nih gerakannya, juga arahnya, visi misinya harus jelas. Nah hari ini juga saya berkesempatan untuk teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya untuk gabung di Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang. Nah, di situ teman-teman akan dibekali karena memang di Forum Ekonomi Kreatif Kota Serang itu ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Di antaranya ada kuliner, ada juga perfilman, TV, radio dan lain sebagainya, ada craft. Ini membantu mendorong teman-teman serta sahabat-sahabat semua bisa melakukan kegiatan-kegiatan sociopreneur. Nah, karena memang di sociopreneur ini mengarahkan untuk teman-teman bisa memiliki ide dan kreativitas yang matang. Lebih banyak aksesnya lagi ya. Karena memang kalau kita tidak berupaya untuk bergabung dengan kalangan kelompok atau komunitas, maka link kita akan menjadi sempit dan tidak banyak bergaul, sehingga memang kita jadi kurang pergaulan, kurang informasi, bukan kurang digauli. Kurang informasi gitu ya. Ketika ini para pebisnis sudah bergabung di dalam UMKM Kota Serang, mereka sudah skip meloncat gitu ya kan. Dia sudah bisa memasarkan produknya lebih jauh lagi. Kita masih tetap aja di situ. Ya, maka merangkaknya itu jangan seperti kura-kura, teman-teman semuanya. Kalau bisa loncat. Ya, untuk apa? Untuk bisa mendapatkan satu hasil yang maksimal. Karena memang anak muda saat ini adalah penerus peradaban bangsa, agen of change, agen perubahan bagi bangsa dan negara kita. Perlu kiranya sebagai anak muda kita melakukan pembaharuan yang bagus dan cantik untuk menata bangsa kita menjadi bangsa yang hebat dan bangsa yang kuat. Jangan sampai kita sebagai anak muda sudah memiliki mental-mental pengemis. Aduh, capek deh. Yo. Lanjut. Ya, lanjut tips selanjutnya. Pilih jenis pendanaan. Sudah berbicara masalah dana nih. Tentukan pendanaan seperti apa yang ideal untuk mendapatkan modal usaha. Apakah memang kita ingin mengandalkan dana sendiri, ataukah memang ingin meminjam kepada keluarga atau teman, kemudian mengajukan pinjaman ke kemana ya? Ke bank. Kemudian ataukah memang kita akan mencari investor untuk bisnis kita? Pilih jenis pendanaannya seperti apa, gitu ya. Tapi alangkah baiknya dananya dari diri sendiri gitu ya. Kalaupun memang pendanaannya awalnya kecil gitu kan, terus dilakukan dengan kesabaran, ketekunan, komitmen, insya Allah nantinya gitu ya akan ada hasil dari apa yang sudah dilakukan. Terkadang kalau kita memikirkan untuk memulai usaha selalu berpikir untuk modal ternyata memang kalau kita ingin mendapatkan modal ya usaha dulu, bukan cari modal dulu baru usaha. Iya benar. Usaha untuk mencari modal gitu. Karena memang
Iya, kebanyakan setiap para pebisnis itu ya mengatakan pokok permasalahan utama dari seorang pebisnis itu adalah modalnya. Tapi pernyataan itu memang salah ya. Bukan modal sebenarnya. Kalau kita mau bisnis itu bukan cari modalnya dulu, tapi lakukan action dulu, usaha dulu gitu kan. Dari usaha yang kita lakukan baru kita dapat modal. Cihuy, padahal nggak deh, skip. Oke, bagi teman-teman serta sahabat-sahabat semuanya yang malam hari ini lagi bergabung bersama podcast Rumah Inspiratif yang memberikan banyak inspirasi baru bagi generasi muda dan kalangan anak-anak. Nih, bagi orang dewasa, remaja kolot. Yuk, cepat bergabung dengan memberikan like, komen, dan komentar di bawah ini di kolom komentar gratis. Ya, siapa tahu dengan disebutkan namanya kita jadi terkenal jadi penonton. Apa ya namanya? Penonton yang rutin nonton podcast Rumah Inspiratif. Ada yang keberapa sih? Ya. Ada yang berapa saat ini? Keberapa tadi itu? Keempat, kelima ya. Kelima, keenam. Keenam sekarang. Ciptakan konsep yang ini udah belum? Ciptakan konsep yang unik sudah. Tentang bisnis Kemudian sudah. seimbangkan antara profit dan juga dampaknya. Profit dan dampaknya. Profit itu berarti pendapatan. Iya. Seperti yang sudah disebutkan memang dalam menjalankan bisnis itu harus bisa menjaga agar usahanya tetap bisa bertahan sehingga memang bisa terus memberikan dampak dan juga solusi yang baik. Karena memang kalau kita tidak memberikan profit, keuntungan dan juga dampaknya, ini juga kita tidak memiliki analisis SWOT yang baik dalam perkembangan socialpreneur yang kita kerjakan dan lakukan. Ya, bagi teman-teman juga penting memberikan profit ya supaya memang ke depan kita terus meningkatkan pelebaran dari kegiatan-kegiatan komunitas atau socialpreneur yang kita lakukan. Jadi penting mengukur pendapatan itu. Karena seyogianya pada jiwa seorang manusia itu pasti ingin berpikir naik ya, sudah kaya tambah kaya, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang miskin makin miskin. Aduh, payah nih. Jadi hari ini anak muda cepat berpikir, ambil bagian untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif bagi perkembangan sumber daya manusia bangsa Indonesia. Selamanya kita sudah 70 tahun dijajah masih jadi pengekor. Ya terakhir. Ketujuh ya. 7. Jalankan bisnis dengan transparan. Dalam menjalankan sebuah bisnis itu ada transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan tiap pihak yang terlibat, khususnya orang yang menyumbangkan dana. Misalkan ketika kita memulai bisnis kemudian juga ada yang menyumbangkan dana kepada bisnis kita, maka ya kita harus transparansi gitu ya, harus transparan kepada orang yang memberikan dana itu. Jangan disembunyikan. Kadang-kala memang kebanyakannya seperti itu ya, sehingga memang minimnya tingkat kepercayaan di bangsa kita karena memang banyak di antara kita kurang jujur, bukan jujur kacang hijau. Jujur kali. Transparansi itu penting ya, karena memang hari ini bangsa kita minim krisis akan tingkat kepercayaan. Gitu. Ya. Yang terakhir deh. Yang terakhir. Manfaatkan berbagai platform. Ini terakhir ini jangan lupa untuk memanfaatkan berbagai platform yang ada, mulai dari media sosial, kemudian juga konten pada website atau online gitu ya kan. Kemudian apalagi nih, ciptakan online yang tulus, dan sejalan dengan misimu. Gitu. Bangun koneksi personal dengan audiens. Misalnya seperti apa sih
yaitu dengan membagikan konten yang bermakna dan juga bermanfaat di media sosial atau web yang kita web. Jadi yang ke-8 ini adalah manfaatkan berbagai platform media sosial ini untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik dari platform media sosial 1, 2, dan 3-nya. Ini juga kita harus bisa manfaatkan semaksimal mungkin, karena seyogianya kita juga ketika melakukan kegiatan social planner ingin mendapatkan pemanfaatan yang selebar-lebarnya, orang bisa merasakan manfaatnya lebih banyak lagi, bukan hanya untuk pribadi kita ya, karena memang seyogianya setiap orang pasti ingin saling tolong menolong dalam kegiatan hidup kita. Maka penting bagi kita sekali lagi, yuk kita bergerak membangun bangsa kita menjadi bangsa yang memiliki moral dan akhlak yang baik. Jangan lupa di situasi pandemi saat ini tetap jalankan 3M. 3M. Memakai masker,